Sebuah tempat yang menyimpan warisan leluhur dari dalam tanah. Dahulu, Gerabah Binoh Kaje pernah berjaya, dikenang sebagai hasil karya para pengrajin hingga ke mancanegara. Seharusnya, warisan ini dilanjutkan oleh generasi sekarang. Namun, kenyataannya masih banyak wanita lansia bekerja sebagai pengrajin tanpa generasi penerus. Kini, kejayaan Binoh Kaje perlahan memudar dan tengah berada di ambang kepunahan. Nah, jadi Membumi Project berawal dari saya yang seorang cucu dari pengrajin gerabah di Banjarbino, dan saya nggak ingin gerabah di Bino itu punah gitu. Nah, jadi ketika saya menjadi seorang dosen, saya melakukan sebuah riset, sebuah penelitian dan juga pengabdian masyarakat yang berjudul Membumi. Membumi ini sebuah akronim dari mengawal regenerasi membangun bumi pertiwi. Jadi kalau disingkat itu jadinya Membumi. Nah, jadi Membumi ini adalah sebuah workshop yang berusaha untuk mengedukasi anak muda tentang gerabah dan juga membangun regenerasi pengrajin di Banjarbino. Gerabah yang ada di Banjarbino Kaje, karena memang sejak dulu dari leluhur kita, mungkin sekarang sudah almarhum kebanyakan para pengrajin itu sudah banyak yang sudah tidak ada lagi, dan ada beberapa generasi sekarang, artinya khusus juga generasi sudah lanjut usia, itu yang sekarang melanjutkan tentang pengerjaan gerabah. Jadi di sini pengrajin di Banjarbino itu sudah dikategori berumur senja. Jadi highlight yang kita angkat itu adalah regenerasi, bagaimana kita bisa mentransfer knowledge dari pengrajin yang sudah lansia atau yang sudah berumur ke generasi mudanya agar suatu saat teknik dari gerabah Binoh ini tidak hilang. Nah, jadi dampak yang bisa dirasakan mungkin dari para pengrajin, bagaimana akhirnya mereka juga bisa mendapatkan tambahan income atau penghasilan dari workshop yang kami kerjasamakan. Dan selain itu, adanya interaksi antara pengrajin yang sudah berusia lanjut ini dengan generasi muda, sehingga adanya komunikasi antar generasi. Namun, karena gerabah sejak dulu itu memang sudah ada di Banjar kami, di Banjarbino Kaje, itu memang sudah sebagai pengrajin pada zaman dulu, dan pengerjaannya itu secara manual dan masih klasik. Belum seperti sekarang mesin-mesin yang sudah beredar seperti cetak. Nah, kalau dulu kita pakai tangan, pakai penyangkan,
seperti mengerjakan pemubuk juga pakai penyangkan kayu, pakai pasu. Prosesnya itu dari nol, dari kita menggali tanah legit di tebo-tebo itu ya, kayak hutan bahasa Indonesianya itu. Kita dari nol dari proses pencarian bahan bakunya seperti tanah, pengeringannya dulu, nanti pencampurnya itu dengan pasir atau paras ya. Itu dikerjakan dengan maksimal. Karena dulu memang masyarakat Bino ini mengerjakan itu antusias. Banyak ibu-ibu atau anak-anak generasi yang bekerja di bidangnya seperti pengerja gerabah. Dan perkembangan sekarang ya, untuk pengembangan tentang gerabah itu untuk generasinya kita sangat kewalahan dan sangat sulit. Kalau gede-gede beda. Ini nak misalnya ada di tanah. Yen seandainya yen wenten tan ampun terjun berikinge, yen ampun terjun bikina libur mat kan iya terjun beriki mau milu sek mau ngai paso ngai apa kek ngai cobek kek gitu tan wenten Gus, soalnya generasi penerus tuh tan wenten, makanya ibu sedih. Generasi mangkin nak tenyak menyi-menyi, tenyak kini kotor-kotor nggih. Nak konyang dot nganu bersih-bersih mekutek. Mangkin terusnya jak dua gitu bajang-bajang gede. Ampun tua aja tapi agak bajang dik gitu. Sebenarnya kalau dia pingin belajar, kalau yang lahir di sini, kalau pingin dia belajar, dia lihat aja, dia dari itu juga bisa dia gitu. Tapi karena kemauan ndak ada kan nggak bisa. Soalnya dilihat dari gininya, dari satu kotor, dua penghasilannya sedikit gitu loh. Kalau menurut orang-orang yang dulu-dulu tuh sebab kerja bikin gerabah, satu dia tidak tergantung dengan waktu. Mau kapan, jam berapa dia kerja gitu loh. Kalau anak-anak kan sekarang enggak. Ibu dulu kalau gaji bulanan ya gitu umpamanya ibu. Kalau umpamanya jam 8, ya jam 8, ibu kerja jam 9 kalau ndak ada halangan di rumah gitu. Jam 9 udah teng dah ibu ke sini, kata pulangnya jam 5 gitu. Sebenarnya simpel-simpel aja. Kalau pamannya sampai di rumah, kalau yang kerja di kantoran gitu, sampai di rumah kan bersih. Kalau ibu mau bersih, mau berias ya ibu. Itu kan tergantung kita gitu loh. Tapi karena dilihat dari kotor gitu loh kerjanya gitu loh. Saat ini tidak banyak yang ikut join dari orang asli di sini di Membumi. Saya juga kurang paham kenapa, mungkin karena kesibukan ataupun memang sudah tidak tertarik lagi karena banyaknya bidang pekerjaan, hobi dan sebagainya yang terbuka lebar sekarang.
Jadi hanya saya saja yang ikut join di Membumi sebagai orang asli dari Binoh. Tergantung karyawannya ya. Kalau ada orang ada upacara sedikit dapat, kalau enggak banyak dapat sekitar 20, 10 gitu. Satu-satu. Harapan Ibu biar ada aja penerus saja gitu aja Ibu ya. Salahnya selain penerusannya juga bahan bakunya sulit nyari loh. Iya, kalau nggak bahan bakunya sekarang, kalau nggak salah, kalau nggak setahun 2 tahun aja udah ada lagi. Iya, udah tanahnya ya bahan bakunya sulit nyari sekarang. Kayak sekarang tuh Ibu sebenarnya udah banyak dapat memproduksi gitu loh di sini, tapi halangan bahan baku nggak ada sampai 1 bulan, 2 minggunya nggak ada bahan baku, jadinya kan nggak bisa kerja, jadinya permintaan orang terlambat, ibu juga terlambat, ya nggak bisa kerja kan gitu. Hujan-hujan tan ngalih tanah, tan kenten penyedang bakar, kenten nikah kalau kesah ibu kenten tuh kan nikah hujan-hujan kan nikah. Harapan saya di Membumi itu kita itu bisa membuat exposure lebih tentang gerabah ini, sehingga kedepannya lebih banyak orang tertarik untuk melanjutkan pembuatan gerabah ini, dan juga sebagai opsi pendapatan yang lain sebetulnya. Karena masa sekarang jika tidak diukur dengan keuangan, itu hal itu akan dipandang sebelah mata. Jadi kita berikan perspektif dulu, kita coba dulu di Membumi bahwa ini loh masih bisa menghasilkan. Jangan deh ditinggalin biar bisa ke depan tuh nggak semua kerja di hotel, nggak semua kerja di kantor, sehingga masih orang bisa yang kreatif tuh masuk ke sini lagi. Untuk kegiatan dari Membumi Project, karena kita base-nya adalah social project yang mengedukasi. Nah, jadi awalnya memang kita peruntukan bagi anak-anak yang ada di sekitar wilayah Binoh. Nah, hanya saja dalam perkembangannya ternyata Membumi ini mendapatkan banyak concern gitu, banyak yang tertarik untuk datang Membumi dan mempelajari tentang tradisi gerabah ini, dan mulai akhirnya berkembang dari anak-anak, kemudian menarik dewasa muda, kemudian berkembang lagi di media sosial, dan akhirnya bisa menarik kalangan wisatawan mancanegara. Seperti yang dikatakan tadi tentang gerabah Binoh, apa sebabnya sampai mendunia untuk kegiatan upacara adat, khususnya upacara agama ya. Kita lihat sudah banyak yang tahu mungkin, karena pertama itu sakral, bisa sebagai disakralkan dan disucikan untuk tempat tirta. Tempat tirta itu kan banyak, jeding-jeding itu tempat tirta, kayak coblong juga ya. Coblong ada yang kecil-kecil itu banyak tuh dipakai, makanya dia bisa disucikan tempat suci. Untuk alat-alat suci itu pun mungkin sudah dipresito dia baru bisa dipakai. Untuk pembersihan itu semua bisa, dasarnya itu dari gerabah itu semua.
yang ada di Banjar kami, ada bukti nyata orang ahli Binoh Kajo yang melukis jeding itu. Tapi melukis gerabah itu tidak sekedar melukis. Itu jeding itu harus kita dikeringin dulu, karena itu polesan dari cat ya. Cat dasarnya ada yang merah mungkin warnanya, ada yang hitam dasarnya, baru dilukis seperti karangan Bomo. Karangan Bomo ada untuk lukisan gambar wanita. Itu banyak seperti itu, karena pot-pot bunga itu pun dilukis seperti pepatahan-pepatahan itu, seperti samlung-samlung dedaunan, melingkar dia. Itu dilukis unik sekali itu. Kalau itu masih bisa dikembangkan sekarang, mungkin bisa membangkitkan gairah anak muda kita untuk meningkatkan artinya produksi gerabah kita sekarang. Namun sesepuh penglingsirnya sudah tiada, tapi masih ada generasi berikutnya yang ingat tentang lukisan-lukisan itu. Nah, makanya untuk sekarang yang perlu yang ceritakan tentang gerabah ini tetap eksis dia, walaupun tidak seperti perjalanan zaman dahulu. Sebagai masyarakat Banjar Binoh Kajo mengucapkan terima kasih. Karena apa? Dilihat dari pengaruh ya, pengaruhnya itu sangat luar biasa. Tidak ada apapun yang dibangun, yang dibikin sebagai tujuan positif, itu merupakan hal yang luar biasa. Nah, itu hal luar biasa. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa membumikan, bisa menalarkan ke generasi berikutnya. Walaupun kebanyakan sekarang mungkin mahasiswa luar yang datang ke sini, otomatis nama Banjar Binoh Kajo semakin akan dikenal. Hal yang buruk itu tidak ada sebenarnya, karena sudah mau aja anak-anak kita sekarang ini menggeluti tentang membangun, mengembangkan bidang gerabah itu sudah kita harus support. Yang penting apapun nanti kerjanya tidak boleh mengeluh, tidak boleh putus asa. Tujuannya adalah memajukan masyarakat kita agar ikut, untuk generasi ini ikut baur. Harapannya ke depannya Membumi Project, pengrajin dan juga masyarakat setempat bisa tetap bersinergi gitu. Jadi kita bisa sama-sama bergandengan tangan untuk memajukan Binoh dan juga gerabah Binoh ini gitu. Karena kalau misalkan bukan kita, siapa lagi dong yang bakal melestarikan ini gitu.